Sekarang bagaimana ekonomi kita? Ekonomi kita ini kalau saya menggambarkannya sebetulnya sudah lama terseok-seok. Kalau kita divestasi dan mereka harus bayar dengan yang namanya valuasi, itu kan sama juga kita membeli apa yang ada di kandungan bumi milik Indonesia itu sesuai dengan harga pasar gitu. Artinya ini sudah melanggar pasal 33 yang diberikan konsesi menjual harga itu berikut deposit yang di dalamnya. Berarti itu kan jadi milik mereka. Bukan milik negara lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, ada seharusnya saya begini. Jumpa lagi. Di depan saya sudah lama saya incar beliau ini ya. Karena saya terus terang Sobat RH sekalian pengen tahu betul soal yang terkait dengan ekonomi. Kadang-kadang kan kita mengkritik soal pemerintahan Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Barangkali hanya pakai logika dan perasaan, tidak pakai angka, tidak pakai data ya. Karena biasanya kalau pakai angka dan data itu urusan ekonom. Makanya malam ini, hari ini, siang ini, nanti kapanpun Sobat Era melihat film ini atau video ini, itu kita sengaja akan bicara tentang angka dan data, dan yang kita undang adalah ekonom yang sangat kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Beliau adalah Antoni Budiawan. Selamat malam, selamat siang, selamat sore Prof. Saya panggil Prof ya? Iya. Walaupun Prof itu bisa provokator. Jadi sekalian doa ya, saya panggil Prof Antoni. Jadi Prof Antoni, makasih udah datang ya. Sama-sama, terima kasih telah diundang juga. Saya lama sekali pengen ngundang Prof Antoni, dan terutama ekonom yang memang pure ngomong soal data dan angka. Rizal Ramli pernah di sini, ya kan, 2,5 jam di sini, dan malam ini ketika video ini kita ambil, beliau juga kita putar lagi videonya yang 2,5 jam itu. Tapi kan kalau Rizal Ramli biasanya ada juga bumbu-bumbu politiknya. Cerita politiknya banyak ya kan. Ada Ihsanuddin Nursi juga pernah kita undang, Faisal Basri juga, walaupun tidak on the spot. Nah ini sekarang Prof Antoni Budiawan ya. Makasih Prof. Prof, kenalan sedikit ke Sobat RH ya. Prof kelahiran tadi udah bilang 14 Februari 1961 ya. Pernah menjadi anggota partai politik Nasdem. Iya, benar. Itu dari tahun berapa ke tahun berapa, Bro? Itu dari 2013. Sebelumnya saya di Ormasnya. Di Ormas Nasdem. Ya, Lalu kemudian ketika jadi partai politik, terus juga saya di situ sebagai salah satu ketua DPP bidang ekonomi dan moneter. Jadi dari 2013 itu ya. Di 2013 itu deklarasinya ya? Sudah 2013 itu deklarasi partainya? Iya. Untuk partai 2013. Kemudian Nasdem ikut 2014, tapi sebelumnya pasca 2009 dia Ormas Nasdem ya? Iya. Ormas Nasdem. Tiba-tiba berhenti tahun 2015. 2015 awal saya mengundurkan diri gitu. Kenapa, Prof? Iya, kelihatannya ada sesuatu yang kurang selaras gitu. Dalam arti dengan apa yang saya percayakan, bagaimana untuk memberikan masukan kepada pemerintah, masukan melalui partai politik dan masukan independen mungkin berbeda ya. Nah, saya lebih pilih untuk masukan itu kalau berbeda. Melalui partai politik cenderung nggak dipercaya biasanya. Karena dianggap sudah disaring gitu. Disaring dan biasanya juga dianggap mau jabatan dan sebagainya ya. Justru saya tidak nyaman kalau beri jabatan itu karena banyak beberapa hal yang harus dikritisi gitu.
Saya membayangkan kalau orang kritis masuk partai politik itu siksaan ya. Apalagi ekonom, karena fakta, data, dan angka itu di depan mata. Kalau kita nggak boleh ngomong, wah gawat. Nah itu dia, jadi kita sakit sendiri nanti. Jadi kalau kegiatan sehari-hari apa, Prof. Anthony sekarang? Kegiatan sehari-hari ya kadang-kadang konsultan, kadang-kadang nulis, dan saya lagi menulis buku gitu. Tapi intinya apa ya, independent worker independent ya. Jadi ya orang seperti Prof. Anthony kan nggak mungkin lah nggak punya kerjaan dicari-cari orang pasti kan, tetapi kerjaan lebih independen ya, tidak terikat pada institusi tertentu ya. Oke, sama Prof dengan saya juga begitu ya, independen. Saya independent YouTuber. Prof, sebelumnya saya sebelumnya kan di akademik juga. Di IB ya? Di IB. Gitu. Institut Bisnis Indonesia, dan pernah menjabat sebagai rektor. Menggantikan Pak Kwik. Menggantikan rektor yang lama. Pak Kwik sendiri tidak pernah menjadi rektor. Dia pemilik yayasan. Pemilik yayasan. Dan sama ya dengan Pak Kwik, lulusan dari Erasmus University di Belanda. Saya ingin memulai Prof. Anthony ya, memulai dari pernyataan dan pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Menurut Pak Anthony, kalau misalnya harus kita mulai, sebenarnya ekonomi masa pemerintahan Presiden Jokowi ini baik-baik saja, tidak baik-baik saja, atau buruk sekali sekarang? Iya, kalau kita lihat dari ekonomi ini, kadang-kadang itu semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba bisa langsung anjlok. Nah, kalau kita lihat 98, tahun 96 itu pertumbuhan ekonomi masih 7%. Ya, 97 sampai dengan Juni masih bagus. Dan 97 pun kalau kita lihat setahun itu masih bertumbuh 4,5%. Tapi tiba-tiba bisa anjlok. Anjlok di 98. Anjlok di 97 sudah mulai gitu. Dan kalau kita lihat juga krisis global 2007-2008, tiba-tiba 2006 masih baik semua gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa ekonomi ini sudah ada sedikit masalah dan bisa akan terjadi masalah besar, dan banyak orang tidak percaya, tentu aja dipikir semua ekonomi masih ekonomi Amerika masih sangat solid. Tapi tiba-tiba 2007 crash. Nah, sekarang bagaimana ekonomi kita? Ekonomi kita ini kalau saya menggambarkannya, sebetulnya sudah lama terseok-seok. Sudah lama terseok-seok. Terseok-seok. Jadi sudah tidak sehat lah, sudah tidak sehat. Sejak lumayan lama, sejak hampir 2014 lah. 2014. Ya, jadi makanya kita tidak melihat bahwa apakah ini pemerintahan yang sekarang atau tidak. Nah, kita ngelihat kalau dari tren dari 2004 atau tahun 2000, itu peaknya sampai dengan 2011-2012. Peaknya di 2000. Peaknya di situ. Terus ekonomi kita turun terus. Slow down di 2014. Nah, contohnya adalah misalnya kita punya ekspor. Ekspor kita peaknya 2011 itu adalah sekitar 203 miliar. 203 miliar dolar. Lalu pada tahun 2016 itu hanya 145 miliar US dollar. Dari 203 menjadi 145. 25%. 25%. Jadi 50 miliar turun gitu. 25% lebih. Nah, jadi memang sudah menunjukkan ada tanda-tanda melemah. Nah, itu di akhir 2012-2013 ya. Nah, kita ada harapan dengan pemerintahan Jokowi, tetapi sayangnya bahwa itu tidak recovery, tidak ada. Bahkan kalau kita lihat ekonomi kita semakin rentan, semakin rapuh. Nah, jadi kalau kita pakai grafiknya sejak 2014 itu decline, turun terus. Iya, turun terus gitu. Nah, turunnya nanti kita lihat ada beberapa variabel lah ya yang kita bisa soroti kenapa turun begitu gitu. Pertama adalah kenapa bahwa ekonomi 2015 sampai ini adalah tidak mampu untuk mengangkat ekonomi Indonesia. Pertama adalah kalau saya lihat kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi
ini lebih banyak mengandalkan infrastruktur dan pertambangan. Di dalam economic development ya. Dalam pengembangan ekonominya lebih banyak itu. Jadi economic developmentnya pertambangan dan infrastruktur ya. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi industrinya itu tidak terlalu berkembang. Nah, itu juga menunjukkan bahwa di mana kita punya ekspor juga masih turun terus. Ekspor kita bisa naik tahun ini, mungkin naik cukup tinggi, itu karena harga komoditas naik. Jadi ekonomi kita ini masih tergantung dari komoditas, ya khususnya batu bara, sawit, karet. Nah, kalau kita lihat bukan produk industri ya? Bukan produk industri, ekstraktif gitu, ekstraktif. Nah, kalau infrastruktur sendiri, kita lihat ini kan non ekspor. Jadi kita bikin, nggak bisa kita ekspor kan hasilnya. Kita pakai konsumsi domestik gitu kan. Nah itu. Tapi ya memang penting dalam arti infrastruktur itu adalah suatu precondition kalau yang bagus. Di dalam ekonomi adalah precondition supaya kita punya logistik bagus gitu. Tetapi apa yang dikerjakan adalah bukannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau industri, tetapi jalan-jalan yang infrastruktur seperti jalan raya, tetapi kalau tol pun itu dibangun oleh BUMN. Nah, jadi di sini adalah tidak mendukung kegiatan industri. Ya, cuma mobilitas dari manusia saja jalan tol. Gitu. Ya, ada sedikit itu, tapi memberikan mobilitas logistik, tetapi itu tidak begitu banyak. Nah, kalau kita lihat terus kemudian adalah infrastruktur seperti apa, bandara ya, pelabuhan gitu. Nah, kita lihat di sini mobilitas orang dan sebagainya juga tidak ada. Pemilihannya juga sangat jauh sekali, dan kita tahu hasilnya sekarang ini adalah banyak yang mangkrak. Banyak yang mungkin mangkrak enggak ya, sudah selesai, tapi tidak ada. Tapi tidak punya aktivitas ekonomi yang katakanlah signifikan ya, yang diharapkan itu. Definisi mangkrak ini kan ada dua, Bung Refli. Satu adalah apa yang dia tidak selesai. Dan kedua selesai tidak dipakai. Kan? Jadi itu mangkrak juga ya. Itu mangkrak juga. Kan? Jadi sobat daerah sekalian, kita harus sepakat ya definisi mangkrak itu biar kita nggak diserang, Prof ya. Nanti apa bilang mangkrak, Kertajati jadi, Kuala Tanjung jadi, kemudian yang Kulon Progo jadi. Tapi walaupun jadi bengkel pesawat, bukan jadi lapangan terbang gitu. Ya itu ya. Jadi tetap bahwa pada saat itu tidak ada manfaat ekonomisnya. Gitu. Dan kedua adalah mengenai minerba. Ya, jadi pertambangan, nikel, apa segala itu semuanya digalakkan gitu. Nah ini yang diuntungkan ini adalah segelintir orang. Ya, jadi itu bukan untuk masyarakat umum lah. Ya, apalagi kalau di sini adalah investasi asing gitu. Nah, yang dimanfaatkan adalah mereka. Lalu harganya pun mungkin diatur juga gitu. Jadi manfaat di Indonesianya itu apa gitu. Nah, ini yang sulit kita lihat dari sudut manfaat ekonominya. Nah, pembangunan industrinya sendiri stagnan. Jadi saya ingin mendalami dua hal itu ya, Prof ya. Jadi infrastrukturnya itu yang diharapkan menunjang kegiatan ekonomi belum terjadi. Tidak maksimal. Bahkan mangkrak ya. Kemudian di mineral dan batu bara itu sebenarnya hanya dinikmati konglomerat segelintir orang atau asing bahkan yang tidak ke masyarakat. Jadi mereka mengantongi uang dari minerba itu jangan-jangan ditaruh di tempat lain lagi. Jadi itu ya, jadi dampak multiplier efek ekonominya nggak terjadi dengan dua strategi sangat minim itu. Sekali. Sangat minim. Bisa sekali. Diteruskan. Terus kalau kita mau tambahkan lagi itu akhir-akhir ini saya juga melihat bahwa pertambangan minerba ini justru melangkahi kedaulatan daerah gitu kan. Daerah cuman diambil ekstraktifnya aja, tetapi manfaatnya juga tidak ke daerah gitu. Malah akan terjadi bencana alam yang menyusahkan daerah gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan mestinya ke manfaatnya gimana. Seperti kita tahu bahwa dulu pada tahun 50-an ya, itu kan terjadi pemberontakan karena
Ya, soal ketimpangan ya. Ketimpangan gitu kan. Keadilan. Nah, itu dia. PRRI Permesta. PRRI Permesta. Nah, kan itu jangan sampai terjadi lagi seperti begitu gitu. Makanya ini harus adil kepada daerah. Jangan daerah itu hanya ditinggalkan dengan bencana-bencana saja gitu. Setelah ekstraktifnya diambil gitu. Nah, itu kita ingatkan terus gitu ya pada itu. Tapi yang jelas begini, kalau soal untuk daerah itu Prof ya, kita tahu bahwa kadang-kadang kan pertambangan seperti Newmont gitu ya, kita sebutkan saja, kemudian Freeport, itu kan ada hak bagi pemerintahan lokal untuk memiliki saham. Saya tidak tahu kalau Freeport, waktu itu Newmont kan ada isu divestasi, tapi yang saya pikirkan dari mana dia duitnya untuk membayar triliunan divestasi itu. Akhirnya kan yang terjadi gandeng swasta nasional yang juga pinjam uang dari luar negeri. Ini kan kalau kita mau mendalaminya lagi, kalau kita divestasi dan mereka harus bayar dengan yang namanya valuasi, itu kan sama juga kita membeli apa yang ada di kandungan bumi milik Indonesia itu sesuai dengan harga pasar gitu. Artinya ini sudah melanggar pasal 33. Dalam arti bahwa yang diberikan konsesi menjual harga itu berikut deposit yang di dalamnya, berarti itu kan jadi milik mereka, bukan milik negara lagi gitu. Nah ini salah satu juga masalah. Jadi kalau itu sih ada kata-katanya sing bodoh tuh sopo. Soalnya banyak sekali dalam kasus Freeport misalnya kan, bangga sekali divestasi yang menyebabkan kita kontrol lebih dari 50% mayoritas. Tapi kan aneh juga kok kita beli saham Newmont. Tapi ini another story, nanti bisa ditindaklanjuti. Silakan, Prof. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat pembangunan industrinya itu tidak berjalan. Ya. Di sini juga kita lihat bahwa kita punya ekspor, bahkan sekarang kesusul sama Vietnam. Industri kita? Iya, ekspor kita. Ekspor ya. Jadi industri kita, bahwa kita tidak bangun sehingga ekspor juga stagnan, karena ekspor kita mengandalkan hanya komoditas tadi, untuk meningkatnya gitu ya, untuk kenaikan harga. Tetapi kalau secara volume kita itu jauh kalah sama Vietnam. Vietnam sekarang volumenya itu atau di dalam US dollar ekspornya tahun 2020 itu sudah 288 miliar. 288, kita? 288. Kita tahun lalu 182. Bedanya 100 miliar. Kurang 2. Oh enggak, Ding. Ke 106. Kan dia tadi 288. Kita 182. Kita 182. 206 bedanya. Kurang lebih segitu. Ya, 2015 ke 2016 dia itu mulai melewati kita. Ekspor kita stagnan, tapi Vietnam terus naik